Halo, selamat datang di Serangga Channel pada Desa, dan kali ini aku mau nge-review film yang baru aja aku tonton, yaitu Haunting in Venice, yang merupakan film ketiganya dari cerita detektif Hercule Poirot. Ya, ini adalah kelanjutan kalau kalian nonton The Murder on the Orient Express, sama yang kedua itu Death on the Nile, Sungai Nil ya, yang diperankan oleh Gal Gadot dan Hercule Poirot. Dan kali ini bercerita di Venice di Italia tahun 1947, dan kali ini Hercule Poirot diceritakan sudah pensiun dari masa-masanya menjadi seorang detektif, intinya seperti itu. Dan tapi kali ini tentu aja, karena bercerita soal Poirot akan dihadapkan pada sebuah kasus yang akan membuatnya tertarik kembali untuk terjun peneliti, dan juga ya istilahnya banyak kebingungan yang dia hadapi gitu di film yang kali ini. Dan yang paling menarik dari film yang ketiga ini, yang Haunting in Venice ini, adalah karena kasusnya itu nggak biasa. Kalau kasus-kasus sebelumnya itu ya istilahnya semuanya scientific, semuanya bisa dinalar. Maksudnya itu ada sebuah kejadian-kejadian pembunuhan yang kita cukup mencari tahu siapa pembunuhnya. Nah, kali ini itu adalah ada bumbunya, itu bumbu mistisnya gitu. Karena di sini ada banyak banget karakter yang terlibat, yang istilahnya menjadi subjek pemeriksaan dari Harry Potter. Jadi secara sinopsis terlebih dahulu, tentu aja ini ada spoiler review, jadi buat kalian yang belum nonton, aku kasih info terlebih dahulu bahwa ini menurut aku adalah film Harry Potter terbaik dari tiga judul yang sudah difilmkan ya tadi ya, Murder of the Orient Express, kemudian Dead on the Nile, sama yang ini yang Haunting in Venice. Menurut aku ini paling bagus dari ketiga itu. Jadi ini udah bukan alasan lagi buat kalian yang suka dua series sebelumnya, atau mungkin kalian suka film detektif tapi kalian belum nonton film kedua. Yang dua itu juga nggak apa-apa, karena ceritanya berdiri sendiri sebenarnya, nggak yang perlu banget nonton sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung aja nonton ini. Dan cuman sayangnya kalau di Pekalongan tuh udah nggak tayang ya. Jadi ini kebetulan aku lagi di Jakarta, makanya aku juga bikin videonya kan ya nggak bisa on cam di depan kamera ataupun di studio. Jadi ini mohon maaf lah kalau misalkan reviewnya ala kadarnya seperti ini. Tapi kita lanjut aja pada ceritanya, yaitu dimana si Hercule Poirot ini, tadi aku ceritakan dia udah di masa pensiun, tapi kemudian dia tertarik untuk diajak, lebih tepatnya sang penulis ceritanya Hercule Poirot, yang memasarkan cerita sehingga si Hercule Poirot ini menjadi sangat terkenal gitu. Jadi ada si penulis, kemudian ada sang bodyguardnya, pengamannya Hercule Poirot pada saat dia udah pensiun ini. Jadi sudah ada dua orang ini di kubunya Hercule Poirot. Nah, kalau di ceritanya ini kan bercerita tentang sebuah palazzo ataupun sebuah rumah bertingkat, mungkin sebuah penyebutannya apa ya tadi, palazzo apa ya, yang istilahnya tempat-tempat di sebuah Italia yang mana di sana itu dikenal sebagai rumah berhantu, karena dulunya terjadi sebuah kematian yang mengerikan di palazzo ini gitu. Dan diceritakan ada uh, penyihir yang mana terbebas dari hukuman penjaranya. Jadi ada penyihir di zaman lama yang ditahan tapi sekarang udah bebas dan diundang untuk melakukan ritual pemanggilan arwah, karena ada sebuah keluarga yang terdiri seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang anaknya itu meninggal. Dan ya ibu ini merasa sangat kehilangan gitu. Dan di sana nanti akan ada banyak sekali karakter yang muncul. Ada si pembantunya yang sangat religius, kemudian ada dokter yang punya penyakit mental. Menurut aku dokter kayak punya penyakit mental. Kemudian ada anaknya, yang anaknya kemudian ada dua asisten dari si penyihir itu gitu yang terlibat di kasus kali ini. Dan tentunya karena ini kasusnya cukup menarik, tadi aku udah bilang ini ada semi horornya juga. Tentunya yang paling menarik di film yang ketiga ini adalah nuansanya. Bener-bener nuansanya tuh filmnya kayak kalian nonton film horor menurut aku. Malah bukan kayak film detektif, kayak film horor, tapi yang di satu sisi kita selalu menebak-nebak, wah sebenarnya apa ini yang terjadi gitu, apakah ini nanti benar-benar akan ada hal mistisnya, atau semuanya bakal bisa dijelaskan secara logika oleh Hercule Poirot. Jadi ini yang benar-benar mau aku menarik banget. Dan banyak sebenarnya bukan banyak sekali scene-scene yang dibikin
jump scare, tapi jump scare-nya itu bukan yang kayak murahan, maksudnya jump scare-nya itu memberikan suatu alasan gitu kenapa scene itu dimunculkan, scene jump scare-nya itu ya dimunculkan ya satu mungkin untuk menciptakan suasana atmosfernya itu yang tetap kerasa bahwasanya ini berbeda dari dua film sebelumnya. Kalau dua film sebelumnya kan apalagi yang Dead on the Nile itu kan dia lebih feel-nya itu masih manis ya, masih ada humornya gitu. Tapi kalau di sini tuh bener-bener kelam kayak bener-bener kayak rumah berhantu gitu. Jadi aku suka sih dari feel-nya sendiri, dari suasana ini menurut aku setting ini benar-benar kerasa kalau antara film 1, 2, ketiga itu punya ciri khasnya masing-masing gitu di apa istilahnya punya nuansanya yang berbeda gitu antar filmnya, itu yang menarik banget. Dan tentunya kalau bicara film terkait Hercule Poirot ataupun yang ditulis oleh Agatha Christie itu selalu bicara adalah terkait misterinya. Ini yang cukup menarik, perbedaan terbesar dengan Sherlock Holmes itu karena ya Sherlock Holmes sih banyak banget ya seriesnya, cuman kalau yang di sini itu memang lebih kepada mengenai deduksi bagaimana Hercule Poirot akan mewawancari semua karakternya satu persatu gitu. Dan misterinya menurut aku menarik banget. Misteri yang pertama adalah berkaitan dengan astralnya itu, apakah benar-benar di dunianya Hercule Poirot akan terbukti bahwasanya astral itu ada atau semuanya harus dibicarakan secara logika. Nah itu yang sebagai penonton kita selalu tertarik gitu, apakah ini kira-kira nanti ujungnya akan tetap astral atau akan dijelaskan semuanya secara logika. Itu misteri yang pertama. Terus yang kedua ada misteri terkait pembunuhannya yang menyebabkan kematian dari si Alicia, yang mati itu yang anaknya, siapa yang melakukan pembunuhannya. Terus tiba-tiba ada kematian jadi kematian di sini kan pertama kan mencari pembunuhan si Alicia, kemudian tiba-tiba ada kematian dari si penyihirnya itu, selanjutnya ada kematian lagi dari si dokternya. Nah ini yang menurut aku menarik banget, jadi kasusnya itu benar-benar dibikin berlapis-lapis dan justru itu yang bikin kita excited gitu, kita menarik. Jadi kita kadang udah berkesimpulan kayaknya ini nih si A nih yang pelakunya, tiba-tiba dialihkan lagi dengan ada kasus yang lain, wah bisa jadi si B nih, setelah si B tiba-tiba dimunculkan kasus yang lain. Nah tapi pinternya film ini gitu, di samping sela-sela kasus itu diselipkan dengan nuansa-nuansa horor dan juga aspek horornya itu tuh benar-benar nggak dihilangin, tetap ada itu, nggak ketinggalan. Jadi ya balik lagi, kita akhirnya berpikir lagi apa jangan-jangan memang ini nanti ada unsur horornya gitu yang menyebabkan kejadian-kejadian itu terjadi gitu, nggak murni semuanya itu pembunuhan biasa. Bisa jadi siapa tahu ini benar-benar supernatural beings yang terjadi di film ini. Nah itu yang sepanjang film itu menarik banget gitu, bahkan motif-motif dari para pelakunya pun akhirnya bermunculan. Orang yang dari awalnya itu nggak kelihatan motifnya, akhirnya dijelaskan semuanya menjadi masuk akal. Si penulisnya itu punya motif akhirnya, kemudian si pengawalnya Hercule Poirot yang awalnya di luar radar tiba-tiba menjadi muncul motifnya. Kemudian dua orang-orang semuanya mulai dari pembantunya, kemudian si ada dua orang asisten dari si penyihirnya itu juga punya motif, semuanya punya motif itu, sampai akhirnya ya kita udah tahu lah ya di endingnya siapa pembunuhnya. Dan sebenarnya kalau kita bicara siapa pembunuhnya ini aku sudah bisa menebak dari beberapa scene di akhir mendekati akhir film, yaitu ketika scene si dokternya itu disuruh masuk ke ruangan sendiri, terus ya pomen scene-scene yang kayak membuat alibi bahwasanya dia nggak mungkin melakukannya karena dia sendiri yang memberikan kunci itu ke si Hercule Poirot gitu. Jadi di situ aku mulai curiga, itu scene itu kayak benar-benar ditekankan gitu. Jadi wah, aku punya firasat kalau jangan-jangan ya ibunya sendiri yang melakukan pembunuhan ini gitu. Tapi yang jadi menarik di film ini, kita nggak tahu, aku sendiri nggak tahu sampai akhir motifnya seperti apa itu. Cuman memang ada beberapa clue yang menurut aku sangat keren gitu. Maksudnya kita sebagai penonton tahu itu adalah clue, tapi kita untuk menyambungkannya aja pusing gitu karena ya kan keterbatasan otak kita, bukan detektif ya. Jadi clue seperti masalah madu itu benar-benar madu, terus masalah telepon berdering,
terus masalah bunga, taman bunga dan lain-lain, itu benar-benar sebuah puzzle kepingan-kepingan yang muncul. Oh, satu lagi ada karakter yang kelewat ya, yang si mantan kekasihnya yang mati itu, si Alicia ya, yang mati itu. Nah, itu menurut aku benar-benar kita yang mencurigain ke situ, ternyata balik lagi ke yang lain. Bahkan menurut aku tuh paling tidak kalau bicara pelakunya, orang yang paling tidak aku curigain itu malah justru kekasihnya si Alicia itu gitu. Menurutku sebagai seorang kekasih yang diundang karena berdasarkan undangan itu punya alibi paling kuat untuk tidak masuk dalam list pembunuhnya, karena biasanya pembunuhnya itu ternyata orang yang tidak bisa diduga, ataupun karena dia di sini terlalu temperamen, terlalu banyak istilahnya marah-marah segala macam. Malah menurut aku hal-hal orang-orang seperti itu biasanya kalau di film detektif itu ada yang paling bisa disingkirkan gitu. Tapi kalau bicara yang lainnya ya memang akhirnya pas di pertengahan menuju akhir itu benar-benar aku udah mengerucut kalau si pelakunya ini kayaknya ibunya sendiri gitu. Dan ternyata benar, cuman yang memang bagusnya di film ini itu aku nggak bisa menebak gimana caranya ngebunuhnya, apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kenapa aspek supranaturalnya ini kejadian, dan itu semuanya bisa dijelaskan gitu supernatural. Walaupun ini balik lagi ke pertanyaan yang pertama, apakah di film Hercule Poirot ini supernatural ini benar-benar ada atau semuanya bisa dijelaskan logika. Dan aku sukanya di film ini gitu, di film ini memberikan kesimpulan bahwasanya ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Hercule Poirot, dan Hercule Poirot itu melihat ya hal-hal yang bersifat supernatural. Jadi kalau boleh aku simpulkan secara endingnya, ya tidak semuanya bisa dibicarakan secara logika gitu. Tetapi apa yang terjadi di rumah itu terkait pembunuhannya itu semuanya murni ya istilah murni dari kelakuan ataupun tindakan-tindakan dari manusia-manusianya gitu. Tapi kalau bicara terkait supernaturalnya itu memang ada gitu. Itu menurut aku kesimpulan yang dapat di film ini. Dan salah satu poin yang aku suka dari film yang Haunting in Venice ini adalah semua karakternya berkesinambungan. Semua karakternya, semua motifnya, semua ceritanya itu punya kesinambungan yang sangat bagus. Bahkan cara mengakhiri film ini itu juga sangat menarik gitu, dengan yang tersisa tadi dari pembantunya, kemudian anak kecilnya itu yang ternyata dia juga terlibat menjadi biang masalah. Sebenarnya biang masalah utamanya malah justru anaknya ini ya, karena dia kan mengirimkan surat ancaman gitu yang tidak yang dia tidak tahu kalau ujungnya akan menjadi seperti ini gitu, kematian bapaknya gitu. Kemudian sama akhirnya menolong si dua imigran gelap atau apalah ini sebutannya kayak gitu. Jadi aku suka semuanya benar-benar berkesinambungan antar karakter, antar ceritanya, bagaimana mengendingkan yang padahal semuanya itu kan berbeda ya. Ya si penulis itu kan gak ada hubungan sama si keluarga ini gitu, tapi akhirnya semuanya masih bisa nyambung. Dan sebagai penutup yang manis, akhirnya Hercule Poirot kembali beraksi. Dan menurut aku ini film detektif yang aku suka banget gitu. Maksudnya ini akan menjadi hambar kalau tidak ada unsur-unsur supernatural. Jadi menurut aku film ini menjadi keren banget karena bisa memadukan antara tadi supernatural dan juga deduksi-deduksi ala-ala film-film detektif, dan ini aku suka banget. Jadi kalau bicara soal kekurangannya, aku nggak nemuin yang secara major sih secara kekurangan di sini ya, kecuali cara menyembunyikan motif ataupun alibi dari si ibunya itu kurang menurut aku. Atau malah justru film ini memang sengaja memunculkan adegan-adegan sehingga kita penonton itu kayak mulai tahu siapa pelaku sebenarnya. Cuman ya baik lagi ya, banyak banget hal-hal yang akhirnya walaupun bisa nebak kita masih kebingungan gitu, gimana cara pembunuhannya. Kalau pembunuhannya sih gampang, cuman lebih kepada gimana akhirnya ya si Alicia itu mati gitu. Maksudnya dia mengalami gangguan supernaturalnya. Jadi itu aja sih. Kalau secara skor mungkin aku bisa kasih 8,5/10 kali ya. Jadi aku suka banget sama A Haunting in Venice ini. Dari urutan The Murder of the Orient Express, kemudian yang Dead on the Nile, sama A Haunting in Venice, paling bagus menurutku ini A Haunting in Venice. Dead on the Nile aku
sayang banget nggak nonton di bioskop. Waktu aku nontonnya di laptop. Kalau Murder of the Orient Express aku nonton di bioskop, tapi sayang banget aku tiduran, aku ngantuk gitu. Dan itu endingnya sih sebenarnya suatu yang menakjubkan, tapi menurutku masih kurang. Aku kan ya mungkin karena ngantuk ya, karena waktu itu nonton pas ngantuk. Jadi kalau Dead on the Nile ini karena banyak banget jump scare, jadi ini bikin kita tetap on banget ke filmnya. Jadi mungkin itu aja kali ya untuk review aku, Haunting in Venice, dan menurut aku ini adalah salah satu film terbaik tahun ini untuk film kategori detektif ya. Jadi nggak bisa dicampurin dengan kategori lainnya. Jadi kalau kalian nggak setuju ataupun kalian setuju, kalian punya komentar ataupun pandangan kalian pada saat kalian nonton film ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang di bioskopnya masih tayang film ini, aku rekomendasiin banget buat kalian nonton filmnya sebelum kalian kelewatan, karena experience-nya benar-benar luar biasa banget untuk nonton ini di bioskop. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video berikutnya di Setengah Subscribe. Bye bye.